Kita akan belajar firman Tuhan sore ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Tema bulan ini adalah multiplication. Jadi tentang multiplikasi, pelipat gandaan. Dan hari ini saya mau kasih tema firman Tuhan kita, yaitu bagaimana cara Allah melipat gandakan. The God's way of multiplication. Apa yang Anda inginkan Tuhan multiplikasi dalam hidupmu? Kesehatanmu, bisnismu, usahamu, pekerjaanmu, pendapatanmu. Apa yang kau ingin Tuhan multiplikasi dalam hidupmu? Karena Dia Tuhan adalah Tuhan atas multiplikasi. 3 Yohanes 1 ayat 2 firman Tuhan berkata begini. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Yang mau terima firman Tuhan ini katakan amin. Secara jasmani dan secara rohani, Tuhan ingin kita berlipat ganda di dalamnya. Bukan cuman secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Jadi utuh Tuhan mau supaya pelipat gandaan itu bisa terjadi di dalam hidup kita. Kita mesti mengerti bahwa kalau kita menginginkan pelipat gandaan, kita mau terjadi pelipat gandaan eksponensial di dalam diri kita, di dalam hidup kita, maka kita perlu mengerti bahwa hukum pelipat gandaan itu selalu bergandengan atau bersamaan, tidak bisa terlepas dari yang namanya hukum tabur tuai. Di mana ada pelipat gandaan, di situ pasti ada yang namanya tabur tuai. Banyak orang percaya berpikir bahwa tabur tuai dipakai untuk menakut-nakuti. Jangan bikin dosa ya. Karena kalau saudara bikin dosa, saudara akan tuai DP akibat. Lain kali cuma sampai di situ ya. Siapa pernah ditakut-takuti dengan ayat ini? Ada banyak ya. Oh ngana nakal, ngana mau tabur apa yang ngana tuai. Nanti banyak tuh orang jeba sumpah. Nanti ngana mau tabur apa yang ngana tuai. Woi. Kedengarannya negatif sekali ini ayat ini ya. Tetapi ayat ini sebenarnya tidak sekedar berbicara tentang hal yang negatif. Tetapi kalau engkau menabur kebaikan di dalam roh, maka engkau akan menuai kelimpahannya. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Hukum pelipat gandaan itu selalu bersama-sama dengan yang namanya hukum tabur tuai. Anda tidak bisa mengharapkan pelipat gandaan terjadi dalam hidupmu kalau Anda mengesampingkan hukum tabur tuai. Mari kita lihat Kejadian pasal yang kedua, ke-8 ayat yang ke-22. Kejadian 8 ayat 22 firman Tuhan berkata begini. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Itu dalam perjanjian lama. Kita lihat dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru Galatia 6 ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata begini. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebentar, saya berhenti dulu di sini. Kadang kita berpikir bahwa ini tentang hal yang jahat saja. Kita berpikir bahwa ini tentang melakukan perbuatan daging. Karena firman Tuhan selanjutnya berkata begini. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik,
Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik, maka hukum tabur tuai di dalam perjanjian lama juga di dalam perjanjian baru itu berlaku. Jadi itu paten, tidak berubah, tetap. Hukum tabur tuai tetap ada. Dan bagian ini bukan hanya berbicara perbuatan kita, baik tidaknya perbuatan kita, tetapi juga ini berbicara tentang apa yang engkau tabur. Banyak orang lucu saudara ya. Mereka bilang, "Pastor, saya tidak ikut bermisi ya." Kenapa? Oh, enggak punya uang. Saya ikut doa saja. Nah. Tapi kemudian datang, "Pastor, doakan." Kenapa? Saya punya masalah finansial, keuangan. Saya tanya, "Kamu kemarin menabur apa?" "Menabur doa." "Menuainya apa?" "Maunya sih kalau boleh dapat doi." Nyara bisa saudara. Kalau saudara tabur doa, saudara akan didoakan oleh banyak orang. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Kalau saudara tabur kopi, saudara akan tuai kopi. Ya betul? Kalau saudara tabur jagung, saudara akan tuai jagung. Jangan saudara pikir saudara tabur jagung, saudara akan menuai pepaya. Itu yang Tuhan bilang, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Sebab apa yang kau tabur, itu juga yang akan engkau tuai. Oke ya? Iya benar ya. Karena banyak orang rohani, ya, rohani, tetapi dia berpikir dengan saya tidak bilang tidak usah datang ibadah. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Kalau engkau datang ibadah, engkau punya janji khusus di sana. Kalau engkau memberi bagi pekerjaan Tuhan, engkau punya janji khusus di sana. Kalau engkau membantu sesamamu, engkau punya berkat khusus di sana. Apa yang kau tabur, itu yang engkau tuai. Oke ya? Dan taburan yang kau berikan, itu pasti dilipat gandakan. Karena apa yang kau tabur, itu yang kau tuai, itu selalu bersama-sama dengan hukum pelipat gandaan. Yang sampai di sini mengerti katakan amin. Oke, kita lanjut ya. Banyak orang begini, Tuhan pasti cukupkan kebutuhan saya. Kenapa? Karena kita rajin beribadah, karena kita rajin baca Alkitab, karena kita rajin berdoa. Masalahnya saudara, beras di warung itu dibeli dengan uang, bukan dengan doa. Jadi kalau saudara mau diberkati, saudara mesti, kecuali kalau saudara tabur beras, saudara pasti kan menuai beras. Itu pasti saudara. Karena Tuhan tidak bisa dipermainkan. Nah, jangan negatif dulu sampai di sini, karena saya mau kasih tahu caranya sebentar bagaimana supaya kita hidup dalam berkelimpahan sesuai dengan yang Tuhan janjikan. Bermultiplikasi, hidup kita dimultiplikasi juga, termasuk keuangan kita, termasuk pendapatan kita. Mari kita lihat Kejadian pasal yang pertama ayatnya yang ke-11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Kejadian pasal yang pertama ayat 12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Dari ayat ini kita mengerti bahwa ada hal yang jelas yang Tuhan katakan tentang buah yang berbiji. Nah, sebelum kita lanjut saudara, kalau saudara punya buah, katakanlah buah semangka, ya. Saudara mau buah semangka itu buah yang berbiji atau yang tidak berbiji? Tidak berbiji, betul? Tidak berbiji. Ketorang suka buah yang tidak berbiji. Apalagi kalau kita panen duren. Wah, durennya, saya makan duren yang tidak baik kata kalau dia biji besar.
Dia pe biji besar berarti dia pe daging tipis. Kalau durian yang mantap, enak, manis, bentuknya besar, bijinya kecil, dagingnya banyak. Kita suka buah yang kalau boleh nggak ada biji, nggak ada, lebih bagus. Iya betul ya. Tetapi Tuhan mau tunjukkan kepada kita bahwa Tuhan menciptakan buah yang berbiji itu dengan maksud, dengan tujuan. Supaya proses pelipat gandaan itu akan terjadi. Ayatnya yang ke-29 Kejadian pasal yang pertama berkata begini. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Katakan makananmu. Semua yang kita makan, semua yang kita nikmati, yang datangnya dari Tuhan, itu di dalamnya itu ada kuasa multiplikasi. Yang percaya bilang amin. Tumbuh-tumbuhan yang berbiji disediakan Tuhan untuk menjadi makanan kita. Tetapi ingat, di dalam makanan kita, berkat yang Tuhan berikan, itu selalu ada benih yang di dalamnya mengandung kuasa multiplikasi. Tapi kita kan dengan biji orang makan. Yang setuju dengan saya bilang, kita pernah pastor 1 bulan tapi gaji tak sikat semua, nggak cukup no. Ya memang begitu toh. Dan bahkan orang-orang Kristen, maaf ya, saya juga pernah saudara. Dan firman Tuhan ini turut menegur saya. Kalau kita memberi persembahan, kalau kita punya penghasilan, dan kemudian kebutuhan pokok itu kembali meningkat, naik, kebutuhan pokoknya naik, yang kita mau potong apa? Persembahan. Serius. Yang kita potong apa? Persembahan. Secara manusia alami kita akan berpikir demikian. Padahal Tuhan menyediakan kita makanan, di dalamnya ada potensi pelipat gandaan, ada biji di dalamnya. Kalau saudara tanam 1 biji, saudara akan menghasilkan puluhan, ratusan, bahkan ribuan buah. Kalau alpukat tanam, dia akan berbuah sampai berapa tahun ya? 15 tahun boleh ya. Bayangkan kalau setiap tahun dia menghasilkan buah 100 sampai 200 buah alpukat. Dari 1 biji, hitung sepanjang 15 tahun, dia menghasilkan 200 setiap tahun. Ada 3.000 biji di situ. Sepanjang 15 tahun ya. Dari 1 benih saja. Itulah kuasa pelipat gandaan. Yang jadi masalah kan sekarang kita begitu. Kita pikir semuanya makanan. Kita sikat saja. Dari kebenaran ini, maka kita mengerti bahwa semua berkat Tuhan yang kita terima. Katakan semua berkat Tuhan. Yang kita terima itu punya 2 unsur. Yang pertama, bagian yang harus kita makan. Itu yang pertama. Yaitu dagingnya. Daging. Kemudian yang kedua, itu ada bagian yang harus kita tanam. Itu namanya biji atau benih. Semua berkat Tuhan itu ada mengandung 2 unsur. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 10. Firman Tuhan bilang begini. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis,
Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ayat ini, bagian ini sama dengan di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 29. Daging, makanan, ada biji di dalam. Kalau yang di sini ada roti untuk dimakan, ada benih untuk ditabur. Jadi jelas saudara, selalu ada makanan, unsur makanan, selalu ada unsur taburan. Ini dua unsur yang perlu kita ingat. Jika kita menghabiskan semua berkat Tuhan, ingat baik-baik ini. Jika kita menghabiskan semua berkat Tuhan, maka kita akan kehilangan potensi pelipat gandaan. Itu yang menyebabkan kita kekurangan terus. Dan iblis suka jadi sepatorang. Sehabis Jo, nanti berdoa Tuhan pasti berkati kamu. Iya kan? Siapa yang pernah dengar suara demikian? Itu iblis. Sehabis Joses. Nanti kuat tetap kuat besok leh. Kalau engkau berdoa dan bekerja, Tuhan pasti berkati. Betul saudara, karena berkat Tuhan selalu baru setiap hari ya. Berkat Tuhan, kita percaya berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Tetapi ingat, Tuhan kasih prinsip yang benar supaya hidup kita itu hidup di dalam kelimpahan. Jangan habiskan benih untuk benih. Jangan dimakan benih yang harusnya engkau tabur. Kalau engkau punya gaji setiap bulan, sisihkan gajimu itu, pendapatanmu itu untuk benih. Jangan dihabiskan. Kalau engkau punya usaha, keuntungan yang kau terima itu sisihkan untuk benih. Jangan engkau habiskan. Kadang kita berpikir begini, bulan depan kok kita pasti terima gaji. Makanya biasanya tanggal 21 atau tanggal 23 sampai tanggal 23, 21 sampai 23 tanya karyawan, dorang so abis doi. Kita pernah jadi karyawan. Dorang so abis doi. Ya karyawan-karyawan, sisihkan. Kalau engkau punya pendapatan setiap hari, sisihkan benih di setiap pendapatanmu. Kalau engkau terima jajan, sisihkan jajanmu itu untuk benih. Jangan engkau habiskan. Siapa di sini yang tanggal 21 sampai 23 itu semua melarat? Karyawan. Betul toh? Iya, karena kita pernah jadi karyawan. Tanya karyawan-karyawan yang lain, paling tinggi tanggal 25. 5 sampai 6 hari nanti babon, kasbon atau enggak babinjam patamang. Kelar, nanti ganti pas semua gajian. Nah, bahaya itu. Nanti kita lihat bahayanya di mana sebentar. Setiap gaji yang kita terima, setiap keuntungan yang kita dapatkan, ada bagian untuk ditabur dan ada bagian untuk dimakan. Kalau kita mengerti prinsip ini, maka hidup kita pasti diberkati Tuhan. Karena ini cara Allah memberkati kita. Ini bukan cara dunia, ini cara Allah. Prinsip inilah yang dipakai oleh Allah untuk memberkati bangsa Mesir. Untuk memberkati Firaun, untuk memberkati Yusuf. Mari kita lihat saudara, Kejadian pasal yang ke-47 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-19. Kejadian 47 ayat 13 sampai 19. Saudara, cerita sebelumnya adalah cerita tentang kelaparan yang terjadi 7 tahun di Mesir. Yang membuat Mesir dan Kanaan itu melarat dengan kelaparan. Kering kerontang. Tetapi sebelum terjadi 7 tahun kelaparan, di situ ada terjadi 7 tahun kelimpahan. Berkat Tuhan dilimpahkan. Yang hebat dari Yusuf adalah dia menabur di saat 7 tahun kelimpahan. Ada taburan di situ.
Kita baca Kejadian 47 ayat 13 sampai 19. Firman Tuhan berkata begini. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan. Tidak ada makanan. Sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum. Catat, gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, berilah makanan kepada kami. Tadi sudah ada gandum, kemudian di sini dicatat apa? Makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang. Maka jawab Yusuf, jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu. Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi mereka makanan. Kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi disediakannyalah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan. Maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Sampai di sini titik dulu saudara. Kita tidak pernah menemukan satu kata kunci untuk pelipat gandaan. Kita hanya melihat dan mendengar pertama gandum sebagai ganti uang, makanan dan makanan. Semuanya makanan. Mari kita lanjut. Ini kesalahan fatal orang Israel, orang Mesir, dan kesalahan fatal dari orang Kanaan. Mereka menghabiskan segala sesuatu untuk makanan. Ini kesalahan fatal saudara. Mereka habiskan segala sesuatu untuk makanan. Apakah makanan tidak perlu? Perlu saudara. Tetapi kan kita cukup makan 200 gram nasi ya sekali makan. Tapi orang makan golojo juga. Saudara, kita ada beli itu sama Gisel. Apa dia nama? Bacon. Bukan, belum beli saudara. Sudah beli. Tapi sebelumnya saya dikasih. Terus saya cuman panggang di teflon. Tidak taruh apa-apa saudara. Saya hanya bikin rica garam. Rica bawang. Rica bawang pakai garam, pakai micin sedikit. Rica bawang putih, bawang merah. Terus kasih akang minyak panas. Saudara tahu saya makan 600 gram story itu. Kurang dah ingat, ada istri kote, stop jom. Kalau enggak, tasnya habis. Makanan. Ternyata enak itu Gisel. Betul, kalau mau coba silakan sama Gisel. Habiskan, ini kesalahan fatal saudara. Dan kita tanpa sadar kita melakukan kesalahan fatal yang sama. Makanan, dan makanan. Padahal makanan pasti dia berakhir di jamban. Syukur, kita lanjut baca. Syukur. Lanjut. Ayat 19. Berkata begini.
berikanlah benih, baru sadar dorang, supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Berikan kami benih. Nanti di terakhir, di paling belakang, semua mati-mati, baru dorang sadar ternyata dorang harus punya benih. Selama ini yang mereka minta kepada Yusuf, berikan kami makanan, dan makanan. Orang akan bilang, kan waktu itu pastor kelaparan, kekeringan. Tapi waktu itu ketika mereka minta benih, Tuhan menumbuhkan mereka. Bukankah Ishak ketika terjadi kekeringan, maka menaburlah Ishak, dan Tuhan memberkati Ishak dengan hasil 100 kali lipat. Tuhan pasti memberkati benih. Jangan lihat situasinya, tetapi lihatlah Tuhan yang memberkati, yang melipat gandakan benih yang kau tabur. Setelah habis semuanya, baru mereka sadar. Bilang teman kiri kanan, weh sadar weh. Ini sama sekali dengan orang pehidup kak. Pokoknya kalau makan habiskan. Tapi soal benih kadang orang nanti tahun bulan depan deh. Bukan musim menabur ini. Bulan depan musim menabur. Ada satu orang bilang, kapan waktu yang terbaik untuk menabur? DP jawaban, sekarang. Kapan waktu terbaik untuk menabur? Jawabannya, sekarang. Pokoknya begitu. Kapan waktu terbaik mulai usaha? Sekarang. Kapan waktu terbaik untuk menikah? Sekarang. Iya toh? Tidak ada waktu yang jahat. Semua baik. Waktu Tuhan itu semua baik. Tidak ada bulan apa, bulan sabit, bulan setengah sabit, bukan bulan peda memaras. Tidak ada itu. Sekarang waktu yang terbaik, termasuk menabur. Dan Yusuf kasih ajar ini orang Mesir dengan orang Kanaan. Yusuf kasih ajar. Ayat 24 pasal 47 ayat 24 mulai. Mengenai hasilnya, kamu harus memberikan 1/5 bagian kepada Firaun, dan yang 4 bagian lagi itulah menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu, dan menjadi makanan anak-anakmu. Ayat 25 dan 26 berkata begini. Lalu berkatalah mereka, engkau telah memelihara hidup kami, asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun. Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun. Hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Saudara, Yusuf mengajar. Ada bagian Firaun, ada bagian untuk makan, ada bagian untuk ditabur. Ada bagian Firaun, ada bagian makan, ada bagian untuk ditabur. Bagi orang Mesir, Firaun itu dianggap sebagai dewa, Tuhan mereka. Bagi orang Mesir dan orang Kanaan saat itu. Korelasinya dengan kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika Tuhan memberkati kita, ingat 3 bagian ini. Ada bagiannya Tuhan, ada bagian untuk kita makan, ada bagian untuk kita tabur. Tuhan, makan, dan kita tabur. Karena ingat saudara, taburan kita, benih yang kita tabur, itu tidak akan bisa bertumbuh tanpa campur tangan Tuhan. Karena kuasa untuk melipat gandakan benih kita ada di dalam tangan Tuhan. Yang percaya bilang amin. Ketika Yesus memberkati 5 roti dan 2 ekor ikan, maka hal itu bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki saja. Belum termasuk anak-anak, belum termasuk perempuan dewasa. Ingat, kuasa pelipat gandaan itu ada di dalam benih,
Dan Tuhan yang berkuasa menumbuhkan, melipat gandakannya sampai kamu bisa hidup dalam kelimpahan. Firman Tuhan katakan. Ingat saudara, kalau engkau dapat berkat, ingat 3 bagian ini. Jangan lupa, selalu ingat. Bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan pun, mereka selalu menyisihkan 1/10 dari penghasilan mereka. Untuk apa? Untuk diberikan kepada orang lain. Ada yang bilang, oh ini perpuluhan yang boleh, bukan orang punya. For apa? For lempar soe. Mengerti ya lempar soe? Karena mereka tidak tahu itu untuk apa. Itu bagiannya Tuhan. Ini dorong kasih kepada lumba-lumba, save lumba-lumba. Saya belum pernah lihat, 1/10 saya akan kasih untuk save Yaki. Jangan saudara. Bagian itu adalah milik Tuhan. Untuk Tuhan, untuk kita makan, untuk kita tabur. Cara yang diajarkan sampai Yusuf. Dan orang Mesir pun bilang saudara. Orang Mesir pun bilang, engkau telah memelihara hidup kami. Yusuf memelihara hidup mereka dengan cara ini saudara. Kalau engkau melakukan cara ini di dalam kehidupanmu, Tuhan pasti akan memelihara hidupmu. Hidupmu, keluargamu pasti akan terpelihara. Ini cara Tuhan. Ada cara lain, mungkin ada cara lain yang bisa membuat engkau kaya, tetapi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini the God's way of multiplication. Menabur, punya kuasa pelipat gandaan. Tuhan yang melipat gandakannya, dan kita yang menikmati hasilnya supaya hidup kita boleh berkelimpahan sesuai dengan janji Tuhan. Apa yang jadi milik Tuhan, kembalikan kepada Tuhan. Apa yang engkau harus makan, habiskan saudara. Apa yang menjadi bagian benih, taburkan itu. Setuju ya? Yang setuju bilang amin. Karena Amsal 11 ayat 23 sampai 25 berkata begini. Amsal 11 ayat 23 sampai 25 berkata demikian. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Kalau engkau orang benar, saya orang benar. Milikilah keinginan. Woi, karena keinginan itu mendatangkan bahagia semata-mata. Jangan mengingini milik orang lain. Bagaimana itu? Karena dia tidak benar. Tapi kalau engkau benar, engkau harus punya keinginan. Keinginan untuk menyenangkan Tuhan, keinginan untuk menyenangkan keluargamu, keinginan untuk menyenangkan hidupmu, keinginan untuk memberkati orang lain. Miliki keinginan, karena hal itu mendatangkan kebahagiaan. Harapan orang fasik mendatangkan murka. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Aneh ya. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Di bagian ini tidak ditulis siapa membeli, tetapi siapa memberi, siapa menabur, menyebar harta. Saudara, di sini tidak dibilang siapa memboroskan hartanya, tetapi siapa menyebar harta bertambah kaya. Karena kata menyebar selalu identik atau selalu dia punya pasangan, selalu yang namanya benih. Kalau saudara ke kampung, saudara akan menemukan orang menabur, dia ambil dan kemudian dia lempar. Menyebar, dia sebarkan benih. Begitu cara menanam saudara. Atau ada yang menanam dengan cara menabur. Tidak pernah memboroskan itu mendatangkan kekayaan, tetapi menabur itu akan mendatangkan berkat Tuhan. Yang di sini menghemat
malah dia berkekurangan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya karena dia menabur. Ada yang menghemat luar biasa tetapi selalu berkekurangan karena dia menghabiskan terus. Jangan pernah tahan atau habiskan benih yang kamu punya. Kendalikan dirimu, kendalikan supaya ada tersedia benih untuk engkau tabur, karena Tuhan pasti memberkati apa yang engkau tabur. Apa yang engkau tabur itu yang engkau tuai, dan hukum tabur tuai selalu sama-sama berjalan bersama-sama dengan yang namanya hukum pelipat gandaan. Saya punya cerita saudara, kisah nyata. Mungkin saudara berpikir, ini cocokologi, tidak bagi saya. Dan memang waktu itu tahun 2019 atau tahun 2009 atau 2010 memang DP rumah itu 700.000. Saat terjadi musibah di sebelah mana itu ya, Malendeng ya. Ada rumah yang diangkat oleh amukan topan, tapi pindah saudara di Kuala. Satu rumah tak angka, konta pindah di Kuala. Saat itu saya punya tabungan di rekening saya 700.000. Pas 700.000. Dan saat itu saya mendoakan keluarga ini. Dan saya digerakkan Tuhan untuk membantu mereka. Saya berpikir kalau saya kasih ini tidak juga terlalu membantu keluarga ini. Karena 700.000 beli bahan bangunan berapa banyak. Tapi itulah tabungan saya tahu, saya ingat tabungan itu saya khususkan untuk rumah. Dan waktu orang ini kehilangan rumah, saya digerakkan Tuhan untuk memberi. Saya kasih semua tabungan saya untuk rumah, untuk membantu mereka. Dan kemudian saya tanya orang lain, adakah orang yang bersedia membantu? Ada banyak orang. Dan juga misi membantu saat itu. Dan kemudian akhirnya rumahnya bisa selesai. Setelah mereka dapat rumah selesai, saya kehilangan rekening 700.000. Saya bilang sama Tuhan, ya tasuk kasih Tuhan 700.000. Tapi saya lupa beberapa bulan berikutnya mungkin, atau setahun berikutnya, ada orang yang datang dan bilang, itu tanah so sertifikat tanahmu? Oh belum, baru akte jual beli. Oh so boleh itu, bongkar kamu per rumah, kong minggu depan ada tukang yang akan bikin kamu per rumah. Oh kita bilang, enggak ada doi kita, sudah lakukan saja. Kita telepon di kampung, bongkar tuh rumah. Mama tanya, mau tinggal di mana? Oh, hebat ya. Sudah bongkar saja. Dorang bongkar, saya pindah di belakang. Kasih pindah di belakang, datang tukang. Dan kemudian membangun rumah saya. Selesai saudara dengan 700.000. Saudara mengerti maksudnya? Dengan DP 700.000. Mungkin orang bilang, ya itu karena kemurahan hati. Benar, itu adalah pekerjaan Tuhan di dalam orang yang murah hati. Karena kenapa? Karena saya menabur. Apakah waktu itu ada banyak orang yang punya rumah yang lebih sube dari kita per rumah? Yang lebih reot dari rumah saya? Ada banyak saudara. Bahkan ada orang yang tidak memiliki rumah. Tetapi kenapa saya yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melihat berkat Tuhan? Karena saya menabur. Ketika kamu menabur, kamu pasti menuai, dan yang menuai itu berlipat kali ganda saudara. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Percayakah engkau Tuhan sanggup melakukannya? Yang percaya bilang amin. Saya sudah buktikan saudara. Makanya saya semangat memberitakan firman Tuhan ini. Bukan karena saya pendeta, bukan saudara. Tetapi karena ini kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan, ya dan amin. Dan itu pasti terjadi sekarang sampai selama-lamanya. Karena firman Tuhan tidak berubah.